Oke Den, thank you Den atas kesempatan waktunya ini ya. Kita ngobrolin tentang ini nih, isu yang lagi hangat sekarang nih ya tentang pemaksulan Gibran. Ini menurut pandangan Dendi ini sebagai seorang aktivis mahasiswa, urgent nggak sih Gibran ini dimaksulkan gitu? Ya kalau menurut saya kan sangat-sangat urgent mas. Ini bukan persoalan terkait demokrasi yang kita ngelihat yang 5 tahunan sekali mas. Tapi ini persoalan keselamatan rakyat kemudian. Ini persoalan etika dan moral yang dilanggar. Kemudian memang yang terjadi pada Gibran ini mas. Ini kan kejahatan besar mas. Dan ini menjadi tantangan sebenarnya mas. Khususnya gerakan mahasiswa hari ini mas. Gerakan pemuda mahasiswa hari ini mas. Ini tantangan yang berat mas. Gen Z sama milenial ini punya tantangan yang berat mas. Kalau sampai kejahatan ini nggak diberhentikan mas, kan kita ngelihat mas, ini kan proses kenapa Gibran itu harus dimakzulkan mas. Ini ada hubungannya dengan proses yang di hari ini diperdebatkan di televisi terkait matahari kembar, yang menurut kita itu bahasa elit lah. Tapi kalau bagi kita yang melihat secara politik, ini bukan matahari kembar. Jadi intinya gini ya, selama Gibran nggak dimaksulkan, isu matahari kembar itu akan terus ada ya? Terus ada. Dan ini isu matahari kembar ini bukan problemnya rakyat mas, ini problemnya elit. Iya, problemnya elit. Nah kemudian ketika kita ingin menyelamatkan negara yang sebesar ini, kita kan nggak mungkin mas mempertaruhkan negara sebesar ini di tangan orang yang kita bilang anak ya dulu pak bahasa akademisi praktisi hukum, terus kemudian selalu mengatakan ketika terjadinya kejahatan moral mas, kejahatan etika, dia walaupun nggak tertulis tapi akan membekas selama-lamanya. Iya. Akan membekas. Nah kemudian proses itu mas, nah ini yang kita khawatirkan. Di tengah situasi kita terjadi krisis ekonomi, krisis politik yang terjadi mas. Nah apakah proses yang terjadi ini, kenapa banyak orang mengatakan matahari kembar, ya terus mereka memposisikan seolah-olah ini oposisi dan pro dan kontra. Ini kan mainan mas. Bagi kita ini bukan masalah pro dan kontra, itu bukan itu problem. Ini problem rakyat yang lagi sengsara. Ini problem Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain. Ya jadi bulan-bulanan mas. Iya. Jadi oke lah. Kita perdalam soal matahari kembar tadi ini ya. Jadi mas sebenarnya saya garis bawahi lagi ya. Matahari kembar itu adalah isunya isu elit ya. Isu elit mas. Ya, enggak yang tidak berkaitan langsung dengan masalah ya. Rakyat banyak ya. Ya karena kan rakyat banyak sekarang ini kan memang apa istilahnya lebih pada masalah kesejahteraan lah. Kita nggak bicara ekonomi, kesejahteraan secara ekonomi secara luas lah. Sandang, pangan, perumahan kan jadi isu yang ini. Nah, terus bagaimana sebagai seorang aktivis gerakan, kalau Denny sendiri mendukung itu nggak untuk apa proses Gibran dimaksulkan itu? Kemudian kan proses mendukung dan tidak mendukung ini bukan karena suka dan tidak suka mas. Itu nggak kita garis bawahi. Tapi itu bagian dari problem ya? Bagian dari problem yang menurut kita keberadaan Gibran sebagai wapres ini nggak sama sekali nggak menyelamatkan nasib rakyat. Kalau sekelompok orang yang mendukungnya dan mengemis kekuasaan pada Gibran, ya akan mengatakan itu. Toh kita demokrasi. Itu sekelompok orang yang mendukungnya, yang kemudian mempertahankan status quo itu. Nah kita kan sebagai anak muda mas, kita ngelihat toh tantangan global ini kita semakin banyak dan kepastiannya nggak ada mas. Kemudian perang terjadi di belahan bumi ini, di Asia Selatan, India, Pakistan, terjadi di Timur Tengah, Israel, Palestina, Yaman terakhir, kemudian Rusia, Ukraina. Nah ini kan petanya kan masih sama mas. Asia Pasifik ini menjadi bola panas yang paling menarik mas. Dan sama waktu Soekarno prediksi Indonesia merdeka, orang kan masih bilang itu ramalan mas. Tapi kita ini kan negara yang di mana di dalam ada 2 selat. Yang dimana ini jalur perdagangan semua mas. Apakah seorang Gibran mampu itu mas? Ya. Ini bukan proses debat dengan debat ya terus begini mas. Ya. Ini problem nasib satu negara, satu bangsa. Ya, kalau saya boleh mengatakan bahwa Gibran itu adalah bagian dari persoalan besar yang akan menjadi penghalang kita untuk bisa survive ya di tengah kondisi gejolak geopolitik yang makin tidak menentu lah. Apalagi kayak kemarin perang tarif kita juga ternyata nggak bisa berbuat apa-apa. Perang tarif kan yang akhirnya kan kalau kita lihat perang tarif kemarin mas. Nggak bisa berbuat apa-apa juga. Nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kelompok Jokowi disuruh diam sama Prabowo. Nggak boleh ngomong, cukup menteri yang ini yang boleh ngomong ya. Oh yang gitu ya? Kapasitas. Ya iya. Perang tarif kemarin. Emang Gibran bisa ngomong? Nggak mungkin mas. Nah kemudian kita melihatkan proses pemakzulan Gibran ini kan
akhirnya itu kan berangkat daripada gerakan yang dijalankan oleh civil society dan mahasiswa. Nah, kemudian Indonesia Gelap itu menghasilkan konflik antara ketidakpercayaan Purnawirawan terhadap Gibran. Bahkan ketika Purnawirawan yang mengusulkan pemajuan Gibran ini, Mas, saya juga sangat meyakinkan bahwa mereka sangat perhatian terhadap Prabowo sebenarnya. Keprihatinan itu dilihat sebagai orang yang pendukungnya Gibran, Mas, ini kalah pilpres. Kok nggak begitu cara pandangnya? Kalau saya selalu bercara pandangnya gini, Mas, tengah situasi krisis ekonomi, krisis politik, PHK di mana-mana, pengangguran terjadi di mana-mana, harga sembako, harga pangan naik, kita nggak punya industri. Kemudian ini kan yang siapa yang dikorbankan? Pasti rakyat biasa yang dikorbankan, Mas. Nah, makanya kita cara pandangnya kan keselamatan rakyat itu di atas segala-galanya. Bukan keselamatan keluarga Jokowi, keluarga Prabowo, atau geng Solo, atau geng Kertanegara. Enggak, itu cara pandangnya, Mas. Nah, itu yang kita coba clearkan. Nah, kemudian kita berada pada era yang sekarang ini, Mas. Yang pemakzulan Gibran ini kan sama aja kita memberhentikan atau menginstruksi satu kejahatan besar. Ini yang harus terjadi, Mas. Khususnya Gen Z sama milenial hari ini, Mas. Kalau ini nggak terjadi, saya sangat pesimis, Mas. Sangat pesimis, Mas. Kalau kita nanti umur 40 atau 50, Mas. Terus kita menceritakan apa sejarah ke generasi kita. Di generasi Gen Z atau milenial, Mas, dia pun berhadapan dengan isu yang paling besar, omnibus law, reformasi di korupsi, undang-undang KPK, itu gak pernah dimenangkan, Mas. Nah, selalu mengkritik 98 itu pada proses mereka ngeliat individu-individu itu, Mas. Sektoral lah ya. Sektoral. Kemudian mereka gak pernah ngeliat I98 ini pernah memberhentikan. Ya. Setidak-tidaknya mereka pernah memberhentikan kejahatan besar. Dan proses 98 yang terjadi sampai sekarang, yang paling menentukan partai, Mas. Dia bisa menunjuk apa-apa aja. Ya. Seperti yang diomongin sama Romo Setio waktu di Hutan Kayu itu kan dia bicarakan bagaimana setelah reformasi ini ya, yang paling menguntungkan adalah partai. Bisa nunjuk bupati, apa aja mereka bisa nunjuk, Mas. Kemudian rakyat nggak bisa mengambil keuntungan daripada itu. Nah, masuklah pada proses yang sekarang ini, Mas. Di mana kita bicara posisi Gibran ini, Mas. Artinya ini satu sejarah yang harusnya kita benarkan dulu. Kemudian ketika proses pemakzulan Gibran, toh ini orang bicara pro dan kontra. Itu bukan bicara pro dan kontra, Mas. Ini bicara keselamatan rakyat. Apakah generasi hari ini harus gerakan mahasiswa harus mengarah ke sana? Harus mengarahnya ke sana, Mas. Kemudian pemerintah Prabowo ini bisa bekerja, Mas. Kalau terus begini, Prabowo itu bukan matahari kembar, bulan-bulanan. Ya. Jadi intinya pemakzulan Gibran itu wajib ya? Wajib ya. Karena akan menentukan masa depan. Akan menentukan arah kita ke depan ya. Kemudian masa depan anak muda juga. Anak muda juga ya? Iya, Mas. Anak muda kan kita ngelihat, Mas. Anak muda yang hari ini yang kita harus berhadapan dengan industri, bagaimana nggak adanya industri, kita terus bergantung kepada platform digital, itu kan bukan industri, Mas, yang bukan punya kita. Itu kayak pseudo gitu ya? Iya, itu bukan kita, Mas. Kecuali kita punya bahan dasar. Digital itu penopang komunikasi, ya, Mas. Betul. Tapi bukan bicara industri. Bukan substansinya, bukan di situ. Iya. Kalau Gibran kan hilirisasi digital. Itu kan, ya begitulah, Mas. Otaknya anaknya pangeran, anaknya Raja Mulyono kan gitarnya Raja Jalan. Ya memang kalau secara kualitas kan memang banyak orang meragukan kapasitas Gibran lah ya. Dan itu memang kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir ini, dia lebih sibuk mengkonsolidasi dukungan buat dia dibandingkan menyelesaikan masalah emang bangsa. Benar, Mas. Sepakat, Mas. Kemudian kan yang kita lihat anehnya dari wapres kita ini, Mas, ketika kondisi rakyat PHK apa segala mengalami pengangguran yang begitu banyak, harga sembako naik, dia membagi-bagi susu. Yang dibagi itu anak-anak SMA, dia sibuk elektoral, Mas. Ya, konsolidasi elektoral ya. Bapaknya sibuk-sibuk memainkan ijazah palsu. Kalaupun memang itu yang aneh, Mas, sebenarnya. Yang bukan problem menyelamatkan nasib rakyat. Hanya ingin mencari panggung, problem menyelamatkan keburukan anaknya. Problem menyelamatkan keluarga. Ya itu yang aneh, Mas. Di negara ini itu, Mas. Ini kita bukan bicara keluarga Kertanegara, keluarga Cendana, keluarga Solo, keluarga siapa. Tapi kita bicara ini negara yang sebesar ini, sayang banget gitu loh. Problem rakyat yang sebesar ini kita taruhkan ke nasib orang yang nggak bisa mengurus negara sama sekali. Tapi seandainya ini ya, seandainya kan desakan-desakan, dorongan-dorongan untuk agar Gibran itu kan ternyata nggak begitu direspon secara secara positif lah gitu ya.
karena semua terkubur oleh buzzer-buzzer yang kan itu hasil pemilu, hasil dipilih rakyat gitu. Ya demokrasi kita kan Demokrasi hari ini kita, kan gitu. demokrasi buzzer, Mas. Ya. Tapi kan bukan berarti demokrasi juga ada celah juga untuk melakukan itu kan. Itu kan tergantung political will ya. Bukan masalah legal semata gitu ya. Ya inilah Mas, ketika kita bicara demokrasi, masyarakat nggak dikenyangkan secara kualitas, nggak dikenyangkan secara ekonomi, inilah yang terjadi. Akhirnya demokrasi yang dipertontonkan di ama elit persoalan pro dan kontra. Ini kan aneh, begitu aneh Mas, di saat-saat rakyat yang lagi sengsara kayak gini Mas. Kemudian kan ini kan kita harus berangkat bagaimana sih sejarah kita berjalan sampai sekarang ini. Nah di tengah ramainya kondisi rakyat, gerakannya yang paling berdampak kan ini kan pekerja yang paling sengsara Mas, PHK ini. Kemudian isu naiklah, ada gelar pahlawan yang dikasih ke Marsina terus dikasih ke Soeharto. Ini seolah-olah pembunuh sama pejuang disatukan. Ini kan aneh Mas. Ini ada satu kejanggalan sejarah kita Mas. Nah kemudian saya ini kan seorang kader Gemini, ya kan bicara yang bagaimana sih kalau pahlawan itu definisinya seperti apa sih, perjuangannya seperti apa sih Mas? Kalau saya lebih sepakat misalnya bicara Inggit Granasi yang membiaya, yang menemani presiden sampai pada gerbang kemerdekaan. Walaupun pas gerbang kemerdekaan Soekarno mengambil Ibu Fatmawati. Tapi prosesnya bagaimana dia menyekolah Soekarno, menemani di penjara, itu kan perjuangan untuk rakyat Indonesia Mas. Kok dibandingin sama si Soeharto ini? Dan ini kan persoalan etika dan moral Mas. Yeah. Kemudian masuklah pada era Gibran sama Jokowi. Kejahatan kenapa kita hari ini menuntut harus adili Jokowi, adili Gibran? Ini kan kejahatan terbesar Mas. Jangan sampai kejahatan ini terus dianggap seperti biasa. Kemudian ketika kita bicara ini, kita bukan bicara elit Mas. Saya pun masyarakat juga, rakyat biasa Mas. Rakyat miskin juga, orang tua juga miskin Mas. Tapi kemudian kita bicara ini problem kita sebagai rakyat miskin dan problem negara. Apa sih yang harus kita harus sikapi? Jangan sampai ini dianggap biasa, persoalan biasa. Dan di zaman di Soeharto kan memang terjadi jatuhnya Soeharto itu kan, ketika rakyat semakin terpuruk keadaannya, rakyat semakin miskin. Di tanggal 12 Mei peristiwa Mei ini kan adalah Mei Pahlawan sebenarnya. Iya. Bagaimana sejarah kejatuhan tanggal 20 kebangkitan nasional, terus 21 kejatuhan Soeharto, 12 Mei peristiwa Trisakti, rakyat yang antrian panjang menunggu sembako, dan Gibran nggak pernah mempedulikan hal itu, malah bagi-bagi susu, bagi-bagi itu Mas, ngomong elektoralnya. Iya. Ngomong-ngomong juga sekarang ini kan kalau kita perhatikan kan, memang isu matahari kembar itu bukan sesuatu yang kosong gitu ya. Karena sekarang ini justru pemerintah sendiri itu suaranya kalah dengan buzzernya Jokowi. Iya. Ya, berisiknya gitu loh. Iya. Ya, kita nggak tahu mereka berdanain dari mana ya. Jadi meskipun Jokowi itu nggak berkuasa, tapi ternyata logistiknya kuat banget gitu. Ya kan dia pernah ngomong Mas, di kantong saya ada 7.000 triliun. Di kantong saya, di YouTube kan ada Mas. Nah kemudian itu penetrasinya. Orang-orang yang dipertontonkan di televisi seolah-olah pro dan kontra, seolah-olah ngomongin rakyat gitu loh Mas. Padahal enggak sama sekali. Dan kemudian yang bertonton adalah ijazah palsu, persoalan premanisme, Hercules. Ini kan aneh Mas. Dan bahayanya apa Mas buat gerakan? Ini akan berhadapan-hadapan sama gerakan rakyat Mas. Nah kemudian yang konyolnya Mas gini. Ada problem premanisme yang begitu masif, grip yang terjadi Mas. Kemudian usulan dari DPR kita ketika RDP kemarin, beberapa pengacara advokat di Komisi 3. Itu kan persoalan satgas Mas, membuat satgas membasmi premanisme. Di Indonesia Mas, kalau kita sadar betul, birokrasi kita sangat jelimet Mas. Birokrasi kita bisa menjadi kapitalisme birokrat. Nah ini yang kita harus mikirkan, jangan sampai. Saya sangat yakin Mas, satgas yang dibuat ini menjadi preman baru, menjadi kelompok yang baru Mas. Karena memang kalau proses membasmi premanisme dibubarkan aja. Terus ngapain sih ada satgas? Karena di kita ini Mas, birokrasi terus karakter birokrasi sangat feodal. Dan sangat memungkinkan akan menjadi kelas baru, akan menjadi preman baru. Sebagai preman yang entitas baru. Dan dia akan memelihara itu juga Mas. Iya, betul. Ini aneh Mas di negara kita. Kalau saya lebih baik dibubarkan saja. Ya, kalau kita pikir ya, sebenarnya kan kita nggak perlu bikin satgas macam-macam. Kan penegak hukum, kepolisian, kejaksaan pun istilahnya sekarang apalagi kan revisi RUU TNI kemarin kan memungkinkan TNI untuk melakukan itu. Kenapa harus bikin satgas yang baru yang
menambah komando rantai yang sangat panjang gitu loh. Kita ini kan seolah-olah jadi alat bergen juga akhirnya seolah-olah demokrasi, Mas. Padahal nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Ini kan kalau bahasa yang lebih menariknya kan ini kan otoritarianisme. Tapi legal ya. Kan. Dilegalkan gitu, otoritarianisme yang dilegalkan. Ini seolah-olah ini ketika membentuk Satgas itu menjadi solusi jawaban. Padahal enggak. Enggak. Solusinya cuma satu, Mas. Ini kan ada di tangan Prabowo sebenarnya. Makanya dari awal kita bilang Prabowo ini bukan matahari kembar proses yang terjadi bulan-bulanan. Karena ini presidensil loh, Mas. Iya. Presidensil loh kita ini. Tapi kemudian koalisi Indonesia Maju ini berantem dulu, perebutan tambang, perebutan apa-apa. Ketika nggak dapat jatah menghadap ke Solo ke sana, nggak dapat tambang, proses misalnya kasus Pertamina, Gerindra yang megang Mas hari ini. Dan Dasko seolah-olah menjadi Perdana Menteri yang memainkan peran itu semua, Mas. Isu judul Dasko hilang. Apa-apa hilang, Mas. Kalau persoalan Don itu hilang, Mas. Tapi kemudian kok itu merusak, Mas. Itu perusak generasi, Mas. Saya merespon itu serius, Mas. Seakan-akan kok jadi negara ini diatur sama dia. Diatur oleh mafia? Iya, kita akhirnya mengatakan itu, Mas. Dan DPR kita kan sebagai pembuluh rantai di sana. Bukan menyelamatkan nasib rakyat. Kalau kita ngomong demokrasi, ada aturan, ada rule-nya, tapi sebenarnya bukan seolah-olah memelihara, seolah-olah ini demokratis. Terus menimbulkan pro dan kontra di televisi. Problem utamanya persoalan wapres kita yang nggak bisa ngurus nasib rakyat, presiden kita hari ini hanya menjaga status quo-nya, nggak ngurus nasib rakyat, itu nggak diobrolin. DPR kita yang nggak ada nalar kritisnya, ini nggak diobrolin, Mas. Kemudian kan proses pemakzulan Gibran ini kan memang harus dari DPR. Ada gerakan yang lebih maju, gerakan pemuda mahasiswa. Tanggung jawab sebagai anak muda memberhentikan kejahatan ini kan harus dorong ke dalam parlemen, Mas. Kemudian baru MK prosesnya gitu. Iya. Nah ini yang harus dijalani, Mas. Ini kan kita lihat, Mas, seolah-olah Parcok ini diam dengan kondisi ini, kepolisian ini diam. Padahal laporan udah banyak kejahatan. Nah ini yang terjadi. Apakah proses ini bisa dijalankan? Kalau gerakan hari ini nggak mengarah ke sana, saya sangat pesimis, Mas, sama gerakan mahasiswa hari ini. Serius. Ketika dia nggak mengarah ke sana, dia hanya bermain tataran isu. Padahal di Jakarta itu gerakan di Jakarta itu musuhnya nasional semua, Mas. Contoh misalnya kita mengadvokasi Andi Kebun Sari itu berhadapan sama Aguan, salah satu petinggi 9 naga, itu kan berhadapan-hadapan, Mas. Nah ini kan harusnya kan musuh kita sama. Ini geng Solo yang rawat ini. Nah harusnya kita ke situ, Mas. Kan ganjil, Mas, gerakan di Indonesia. Ini seandainya nih, Gibran ini kan ternyata secara politis di elit nggak bisa dimakzulkan. Apa ada kemungkinan nggak sih gerakan rakyat itu untuk mendorong Senayan lah DPR MPR untuk melakukan itu gitu ya? Saya sih nggak yakin nggak bisa nggak itu? Nggak pakai memungkinkan, tapi kalau bicara yakin pasti yakin, Mas. Yakin itu bukan karena gerakan mahasiswa hari ini yang maju, Mas, tapi rakyat semakin sengsara, dia akan mencari jalannya sendiri, Mas. Itu manusia, Mas. Seperti air ya. Kebenaran itu pasti akan mencari jalannya, Mas. Karena ini kejahatan, Mas. Kemudian rakyat itu nggak kenyang sama bansos. Yang dipertontonkan bansos, Mas. Utang Jokowi 8.000, belum utang-utang yang lainnya yang dicatat. Sekarang bansos sudah nggak ada. Ya kita kan akhirnya kolaps negara hari ini. Ketika negara ini kolaps, negara ini mengalami bangkrut, kolaps, devisa negara mau habis. Kan kita dipertontonkan, Mas, koruptor jadi komisaris Danantara apa segala macam. Ini kan rakyat ini jangan menganggap rakyat bodoh. Walaupun intelektual yang menggerakin masa digerakkan, baik di buruh, mahasiswa ini coba-coba membohongi, menutup-nutupin itu, saya sangat yakin, Mas, rakyat itu nggak bodoh, Mas. Ya, jadi kalau isu tentang matahari kembar, kemudian pemakzulan Gibran itu tidak bisa terselesaikan secara politik ya, tidak ada perbaikan juga, pasti akan nanti menjadi ini ya, kayak bola salju ya, snowball yang apalagi sekarang kan amunisinya kesengsaraan, kesulitan di masyarakat kecil itu kan makin ini. Justru nanti kalau nggak dimanage dengan baik akan membakar semuanya itu. Kayak 98 itu. Dan memang Prabowo, kalau saya jadi Prabowo, Mas, ataupun Prabowo berpikir secara rasional, kan ketika orang bicara matahari kembar terus dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian ketika proses pemakzulan Gibran terjadi, setidak-tidaknya memang secara politik legasi Prabowo akan hilang. Ini kita kemudian setidak-tidaknya dia
menjaga rasionalitas, menjaga legasinya supaya mengurus negara selama 5 tahun ini dengan baik dan benar. Walaupun kita tahu betul ada proses yang sangat sulit juga bagi Prabowo. Tapi kemudian kalau saya memilih lebih baik begitu. Ini kan bukan persoalan saya ngomong ini melindungi Prabowo secara pribadi, menyelamatin geng Kartanegara atau geng siapa-siapa. Enggak ada sama sekali. Tapi masih bisa nggak kita berada pada kepemimpinan Prabowo kalau melihat kelihatannya Prabowo sekarang lebih menikmati posisinya sebagai presiden terpilih dan dia selalu denial bahwa situasi yang sekarang ini sebenarnya tidak sesulit apa yang dikatakan orang gitu. Sebenarnya ketika Prabowo semakin menikmati itu, Mas, ya kita tinggal berjalan, sejarah akan membuktikan pada kebenaran sejarah akan membuktikan. Walaupun coba-coba dipelintir sama elit, sama geng kelompoknya, terus mengusul mertuanya Soeharto menjadi pahlawan. Terus ini kita akan berhadapan dengan agenda bagaimana Hari Kebangkitan Nasional, kejatuhan Soeharto. Terus presiden kita akan terlibat di situ. Salah satu pelakunya juga, Mas. Ini kan nggak akan ditutupin, Mas. Kemudian ini tugas sejarah anak muda hari ini, Mas. Karena kalau kita perhatikan sekarang ini kan justru Prabowo juga sibuk tuh melakukan konsolidasi, ya. Pasti. Ya, di tataran elit, kemudian dia ngerangkul PDIP, juga kemudian lewat undang-undangan dia membangun sokongan dukungan dari kalangan TNI, entah lagi kan kejaksaan juga, kabarnya juga ini kan, kemudian lagi juga Polri, dan lagi di civil society dia juga membentuk suatu entitas yang seolah itu kuat dan akan menjadi kayak anjing penjaganya gitu. Memang itu kondisi yang terjadi, Mas. Ketika dia coba merangkul itu semua, itu di mana-mana lazim, Mas. Hal yang lazim, Mas. Ketika kekuasaan itu ingin menjaga status quo-nya. Kemudian civil society yang terjadi hari ini kan misalnya terkait Marsina yang mau diangkat jadi pahlawan ini, Mas. Itu dijadiin proyek, Mas. Kalau memang mau bersolidaritas, tanpa mereka menjadikan itu proyek pun, Mas, memang Marsina itu pejuang. Kalau memang mau menjadikan dia seorang pahlawan, tinggal jalankan proses undang-undang. Bagaimana sih menjadikan seorang pahlawan? Bukan seolah-olah ini dijadikan toh ketika penjahat sama pejuang kok disamain, Mas. Di negara ini gitu jadinya nanti. Jadi pengangkatan Marsina sebagai pahlawan itu untuk ini ya menutup-nutupin kejahatan, membenarkan pengangkatan pahlawan Soeharto sebagai pahlawan, membenarkan akhirnya. Nah kemudian ini kan proses akhirnya sampai kepada bagaimana proses pemakzulan Gibran, kejahatan Jokowi ditutup-tutupi. Dan elit kita dan negara dan elit-elit kita coba mendesain itu semua antara pro dan kontra. Tapi mereka nggak pernah mikir nasib suatu bangsa, etika dan moral satu bangsa, satu negara. Kan itu yang harus dipikirkan, Mas. Nasib rakyat. Orang membuat kejahatan toh dianggap baik-baik aja di negara ini nanti ke depannya, Mas. Nah itu yang jadi masalah, Mas. Makanya saya bilang dari awal, Mas, proses Tan Malaka aja menjadi seorang pahlawan jadi berat, Mas. Bahkan Soekarno aja menjadi berat, Mas. Padahal jelas-jelas mereka ya. Ini kan jadi aneh gitu, Mas. Bagiku kita ngomong ini bukan menyelamatkan kelompok warga Soekarno, enggak ada niat itu, Mas. Tapi kemudian definisi pahlawan ini kita harus benarkan di negara ini, Mas. Bukan orang yang melakukan kejahatan juga ikut itu, Mas. Nah kemudian terjadilah pada proses hari ini, Mas. Kita dipertontonkan dengan premanisme, kita dipertontonkan dengan KDM tadi, Kang Deddy ini, Mas. Yang dia pun menggusur rakyat menjadi konten, Mas. Nggak ada solusi di tengah rakyat ini miskin, Mas. Kalau negara menggusur rakyatnya, Mas, kecuali negara itu sejahtera, Mas. Ya, betul. Sehingga ada solusi. Ya. Kan negara modern kan mengarahkan welfare state gitu kan. Kemudian kita nggak ada sama sekali, Mas. Ini negara dalam kondisi rakyatnya sengsara, negara miskin menggusur. Ini kan perbuatan yang nggak benar, Mas. Ya, kalau gini loh, kalau kita bicara secara logis, nalar gitu kan, indikator seorang kepala daerah, pemimpin daerah itu sukses kan, misalkan meningkatnya standar mengentas kemiskinan, IPM-nya, IPM-nya, kemiskinan, pendidikan. Tapi kan ini enggak. Justru orang dialihkan bahwa dia sudah berbuat banyak, tapi kita nggak tahu bagaimana sejauh mana impact-nya itu pada IPM-nya, indeks pembangunan manusianya gimana nanti, kemudian apakah tingkat mulai hurufnya naik juga di situ. Itu nggak ada, kayak nggak kelihatan program-program itu saya lihat gitu loh. Ya memang media sosial itu penting, Mas, tapi proses yang dijalankan oleh media itu menunjukkan fakta yang sesungguhnya. Iya. Ya itu loh, Mas, hilirisasi digital yang diversikan oleh Wapres kan itu. Memang otaknya begitu, Mas. Orang kan bagaimana ketika kita berhadapan perang tarif kemarin, harusnya negara ini sadar gitu loh. Bahwasannya ketika kita berhadapan perang tarif, situasi global yang tidak menentukan, ya kita harus memperkuat industri kita.
bukan kita menjadi sangat menciptakan Jadi konten kreator. Kan aneh mas memang. Coba aja mas lihat kemarin kita setelah kita kena perang tarif kan, kita diancam sama Amerika, didatang lagi ke Amerika pun tetap aja kita harus suruh, malah kita disuruh membawa warga gajah ke Indonesia. Terus menimbul polemik dalam negeri. Terus tarif kita juga meningkat malah, bukannya turun. Meningkat, iya. Terus kemudian kan mas, siapa sekretaris negara ya, siapa menteri ini ya, Hadi ini, Prasetyo ini kan, dia selalu ngomong itu kan baru wacana. Ini kan gini mas, kita sadar betul mas, dalam berpolitik itu negosiasi. Kemudian negosiasi itu bukan berarti makan siang gratis gitu loh. Ya. Ini kan kita nggak berdaulat mas. Padahal konstitusi kita jelas mendorong kemerdekaan Palestina. Kemudian ketika kita kemarin wacana itu ada, ya marahlah kita mas. Dan itu kejahatan konstitusional mas. Toh, udah tahu itu kejahatan konstitusional, bertentangan sama konstitusional, tapi coba diwacanakan. Kan gila mas ini namanya. Dan pendukungnya merasa kok ini kan masalah pro dan kontra. Justru itulah kita nggak berdaulat. Nah, ketika ini kita harus nongol lagi mas. Kita harus kembali lagi muncul pendiskusi kita terkait pemakzulan Gibran ini kan. Nah, ketika Purnawirawan mengusulkan pemakzulan, saya sangat yakin mas, mereka itu sangat prihatin terhadap negara dan khususnya Prabowo mas. Kemudian saran itu muncul mas. Saran itu muncul mas. Apakah Prabowo itu nggak nyadar itu? Prabowo belum tentu ikut perang mas. Prabowo waktu tim-tim itu mertuanya, menantunya Soeharto. Mana mungkin dia mimpin perang mas? Dan jenderal-jenderal Purnawirawan ini itu pernah mengalami itu mas. Ya wajar aja mereka mengusul itu, kekhawatiran mereka. Kemudian ini jangan ditimbulkan pro dan kontra. Dan gerakan mahasiswa nggak melihat itu, selalu membahas isu-isu. Ya. Padahal kalaupun bahas isunya apa sih mas? Isunya soal RUU lagi. Terhadap problem rakyat ini sangat nyata di depan mata. Harusnya membahas situasi ekonomi. Kenapa sih situasi ekonomi nggak bisa dikelar sama negara? Karena yang memimpin kita kayak gini, kan kelar bacaannya mas. Nggak perlu orang pintar kok ngeliat situasi ini. Jadi kita mau menyelesaikan pohon yang rusak, bukan nebang pohonnya, tapi cuma daun-daunnya aja gitu ya. Konfliknya itu jangan diciptakan konflik horizontal, tapi konfliknya secara vertikal, kekuasaan. Ini kekuasaan yang nggak benar. Yang terjadi hari ini mas, kan itu mas. Jadi konfliknya horizontal ya? Iya. Kita perlu kritik mas. Kemudian orang mengatakan setiap zaman ada zamannya, sudah ada orangnya. Iya, tapi proses teorinya, proses gerakan masa manusianya, ini kan harus jelas mas. Teori itu berubah, manusia itu harus digerakkan, harus disadarkan. Ya tapi kalau nggak sekarang ini situasinya itu, kalau saya pribadi ya pasti nanti menjadi pendorong juga ya, gerakan yang lebih besar gitu. Ya. Karena situasi indikator-indikator ekonomi kita, kesejahteraan kita kan udah sangat drop banget nih sekarang nih. Ya paling gampang deindustrialisasi kita yang mengibatkan namanya PHK besar-besaran. Ya. Yang kedua, angkatan kerja kita yang makin hari bukannya makin terserap, tapi justru makin tidak terserap. Anjlok makin anjlok. Ya. Yang ketiga juga ledakan populasi kita juga makin besar. Ya. Dengan bonus demografi ini. Ya kan. Kalau nggak dikelola dengan situasi yang baik, ini justru menjadi bumerang. Sekarang gini mas, kita kasih solusi. Kemudian di tangan rejim, di tangan pemerintah itu dijadiin pro dan kontra. Itu nggak benar mas. Iya betul. Maksudku, oke kalau pro dan kontra. Dijadiin polemik juga ya. Kita langsung aja to the point. Udah selesaikan aja persoalan rakyat yang PHK, terjadi pengangguran. Dengan bagi-bagi susu itu terus PHK terselesaikan. Karena enggak problemnya. Apakah dengan bagi-bagi susu itu problem PHK, problem pengangguran itu terselesaikan? Dengan Gibran datang ke SMA, bagi-bagi susu itu terselesaikan? Kan enggak. Nah kemudian yang terjadi parcok ini kejahatan besar kemudian terjadi mas, pengangguran. Itu juga tanggung jawab seluruh instansi negara mas, kemiskinan. Ya betul. Nah kepolisian ini aneh mas, kan isu ini kan ditutupi dengan ijazah palsu. Polisi ketika Jokowi datang ini mas, melaporkan terkait ijazah palsunya. Kemudian itu nggak minta buktinya gitu loh. Karena apa mas, Jokowi ini satu mas, dia ini kan jabatan presiden ketujuh melekat terus. Ini kan yang kita khawatir gini mas, dia melakukan hal ini satu indikasinya mencari panggung nama sesuatu ngomong, kemudian melindungi kejahatan anaknya. Kemudian kepolisian tetap melindungi ini. Harusnya kan Jokowi ini kan pejabat publik, ditunjukkan aja biar kelar. Sehingga problem-problem yang paling penting itu diurusin. Bukan ngomongnya ijazah Jokowi, nggak penting bagi saya mau palsu atau enggak.
Udah lah, itu urusan harusnya kan kalau orang yang bermoral beretika udah kelar masalah ini. Itu udah nggak penting lah. Udah nggak penting. Ada yang lebih urgent dan lebih istilahnya lebih harus segera diselesaikan gitu. Ya kan kita kan bukan bicara gerbong ini, bukan bicara gerbong, karena kita bicara bagaimana keselamatan rakyat itu di atas segala-galanya. Iya. Itu yang kemudian penting. Bukan gitu. Problemnya yang di ini mas. Ini kan kalau kita ketemu sama kelompok yang mendukung Gibran atau kelompok yang coba mempertahankan status quo, dah silakan aja bagi-bagi bansos, bagi-bagi susu. Terus kemudian problem kemiskinan terselesaikan? Enggak. Kan dari awal mas. Setelah reformasi itu kan yang paling diuntungkan itu. Kan sekarang jargonnya ini pemerintah kan yang Prabowo Gibran ini kan ada dua, hilirisasi dan MBG. Ya hilirisasi kemiskinan karena yang dipraktekin bagi-bagi susu. Ya karena kita harus jujur mas. Maksudnya kan saya tuh sangat lihat ketika tesis Romo Sito membuat tesis itu bahwasannya reformasi itu ternyata partai-partai yang dapat untung mas, karena mereka bisa nunjukin segala-galanya. Ya. Dan kita ngelihat Jokowi ini nggak punya partai, tapi dia kan mengatur partai hari ini mas. Dia mengatakan dia mengantongi 7.000 triliun mas. Sekritis-kritisnya Fahri Hamzah dibuka mas. Ini kan partai-partai kecil ini kan gampang dibeli mas. Sederhana lah. Lihat itu semua. Apalagi kita udah tanpa presiden threshold ke depannya. Jadi mas, karena ini kan ada di fragmen gitu ya. Setelahnya di ekstrak gitu. Partai-partai kekuatan itu jadi akhirnya kecil-kecil gitu. Aneh emang mas negara ini mas. Ketika rakyat miskin itu bicaranya Hercules. Kalau bubar aja sih. Ngapain harus ada Satgas yang akan menjadi kelas baru, yang akan menjadi preman baru. Yang kita khawatir karena birokrasi kita feodal. Nah kita yang ngomong ini seolah-olah kita benci. Kita ini nggak suka. Ini bukan benci terhadap Hercules secara individu, nggak ada kita. Kita ngomong ini demi keselamatan kita sebagai satu negara, satu bangsa. Toh kita ini menghadapi perang kok. Emang ketika perang itu harus pakai premanisme? Karena enggak mas. Perang itu sekarang itu perang saintifik, perang teknologi, perang ilmu pengetahuan. Bukan perang premanisme, bukan perang bagi-bagi susu, kan itu problemnya. Iya. Soalnya sekarang itu memang ada suatu situasi di mana kita tuh diarahkan untuk tidak melihat persoalan-persoalan dasar di negara kita ini. Kita diarahkan untuk mencermati isu-isu yang remeh-temeh, receh-receh kayak tadi Dedi bilang, ijazah palsu, bagi-bagi susu, ya. Ini udah kayak drama Korea aja kalah di Indonesia ini mas. Kok masih aja di rakyat dipercaya dengan matahari kembar. Saya sama sekali. Justru saya terlalu mengatakan ini Prabowo ini bulan-bulanan. Oleh siapa? Oleh Perdana Menteri Dasko. Kan Mulyono juga dong pastinya dong. Ya mereka kan dari awal kita kan bilang masih wajahnya wajah Solo. Bajunya doang Gerindra mas. Saya sangat yakin itu mas. Ini penetrasi kejahatan ini mas. Ini kejahatan mas. Toh kita masih mempercayai itu dan merusak gerakan orang. Ya mahasiswa aja jongosnya ke down. Isu-isu judul hilang mas. Selalu orang diintimidasi. Rakyat yang bicara benar diintimidasi. Dihalus-halusi jabatan. Kemudian di negara yang kayak gini mas. Di situasi ini yang dipiharakan terus mas. Ketika kejahatan itu dibenarkan. Otomatis mas jabatan itu menjadi satu ukuran orang yang paling mulia di negara ini. Tuh. Dan ini apa bedanya kita sama bangsa jahiliyah yang ada di Timur Tengah mas? Ini bangsa jahiliyah mas hari ini mas. Kurang jahiliyah apa kita hari ini mas? Toh kejahatan itu dibenarkan. Ya. Jadi kejahatan itu bisa dibenarkan karena ditutup dengan aturan-aturan baru. Ya. Jadi pemalsuan ijazah nggak jadi barang pidana karena ada aturan baru yang membolehkan gitu kan. Ini kan jahiliyah yang modern mas. Ya jahiliyah modern ya. Oke, dari perbincangan kita ini apa yang ingin ada dan disimpulkan apa? Kalau saya ingin saya simpulkan mas, gerakan mahasiswa, gerakan rakyat hari ini membenarkan situasi ekonomi dan politik. Memang kita butuh pressure kekuasaan mas, bukan menciptakan konflik horizontal antara gerakan buruh hari faksi merah kuning. Itu udah nggak lagi pembahasan kayak gitu mas. Dan mahasiswa bukan bahas RU di kepentingan siapa, enggak lagi. Kita harus membenarkan pemimpinan kita. Karena apapun perdebatan kita mas, endingnya ke sana mas. Kepemimpinan nasional kita harus benar, harus menjalankan konstitusional, bukan malah menguruskan hal yang lain mas. Apakah proses pemakzulan Gibran ini benar? Karena dia nggak menjalankan itu. Apakah kemudian kita ngomong ini Prabowo baik? Enggak, salah juga.
Dan DPR kita jangan jadi vakum gitu loh. Jangan seolah-olah demokratis gitu. Seolah-olah demokratis ternyata enggak sama sekali. Kemudian yang paling terakhir ini Mas, ketika mahasiswa yang aksi DPR dijadi tersangka 5, kemudian mahasiswa ITB yang menggambar ekspresinya itu loh, yang postingnya ekspresinya itu dipanggil ditangkap-tangkapin Mas. Terus si DPR kita Habibur Rahman mengatakan saya yang pasang badan tapi penangguhan. Bukan begitu caranya Mas. Kemudian mahasiswa yang 5 orang itu Mas, yang jadi tersangka kan Mas. Ini kan aneh Mas. Kerusakan mereka di depan tembok itu gak seberapa dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Iya, rusaknya. Kerusakan itu lebih parah Mas. Kok negara ini aneh Mas, kejahatan besar nggak ditangkap. Emang demonstrasi itu merusakkan apa sih sebenarnya? Membuat apa sih sebenarnya? Palingan bakar gitu-gitu doang. Kemudian mereka yang melakukan kejahatan besar nggak ditangkap Mas. Membuat regulasi yang merugikan negara dan bangsa. Nggak ada sama sekali Mas. Yang demo ditangkap-tangkap Mas. Ini aneh negeri ini Mas. Yang korupsi aja dibiarin Mas. Ini negara ini udah cacat moral, cacat etika Mas. Ini udah pantas negara jahiliyah. Memang yang memimpin kita ya orang-orang yang kita bilang yang selalu merawat kebohongan menjadi satu kebenaran. Kita perlu nggak sih suatu langkah yang radikal gitu untuk menyelesaikan persoalan bangsa kita yang perlu makin Mas. Sangat perlu. Seperti apa itu ya? Marbot aja dipolitisasi. Apakah kita nggak perlu satu perubahan yang mendasar? Perlu. Actionnya kayak apa itu? Ya kita harus menciptakan satu kebudayaan baru Mas di kita. Satu kebudayaan baru gitu loh. Cina dulu ada revolusi budaya. Ya kalau Cina mungkin kalau saya sih Mas referensinya kan bagaimana melihat Aku ngambil Kemal Atatürk loh Mas. Menurutku itu benar Mas. Ketika dia revolusi anak muda Turki itu benar Mas hari ini. Karena itu revolusi kebudayaan Mas. Itu sangat dahsyat loh Mas di kalangan Islam. Tapi kita nggak terlalu jauh masuk ke situ Mas karena perdebatan panjang. Ya, maksudku revolusi anak muda yang jalankan Kemal Atatürk itu Mas merubah tatanan dunia Mas. Bagi dia Turki itu besar karena umat Islamnya pintar. Kita nggak bicara kepemimpinan Islam ya, kita bicara bagaimana dia menerapkan Turki. Sama kayak kita Mas, rakyatnya bodoh, Indonesia hancur Mas. Elitnya doang yang berkuasa. Itulah status quo yang dipertahankan oleh partai politik kita. Status quo yang dipertahankan oleh elit-elit kita, oleh feodal-feodal kita. Karena kita harus melihat itu Mas. Makanya itu budaya itu yang kita harus rubah Mas. Iya. Ya setuju sih soal budaya ini. Emang kalau kita lihat negara-negara yang maju ya, mungkin manusianya unggul itu memang ada revolusi budaya di sana. Iya, manusianya pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Sekarang kita Malaysia aja kita kalah Mas. Terus logikanya tim komunikasinya presiden, staf susnya presiden ini selalu membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Aduh, itu paling bodoh itu. Tolol itu Mas. Bodoh itu Mas itu. Gimana kita sama Timor Leste Mas? Ya kita bicara sekarang ini, ada negara kecil yang kenapa dia nggak bandingkan dengan Israel? Ya. Israel itu 93% udah melek huruf loh mereka. Iya. Aneh emang negara ini Mas. Itulah Mas, kita bilang kondisi Indonesia hari ini Mas, sangat miris Mas. Kemudian kan apakah kita perlu pesimis? Pesimis betul Mas. Harus skeptis ya, harus skeptis kita. Skeptis Mas kita. Dan apalagi kita anak muda Mas, bonus demografi yang banyak. Terus kemudian kan, ini kita lihat kan, dengan kondisi kayak gini, apakah bonus demografi itu menjadi satu keuntungan buat Indonesia? Enggak, malah petaka Mas. Kemudian malah petaka yang paling berat buat satu bangsa kayak Indonesia ini ya Mas ya. Itu kan tingkat nasionalismenya sangat menurun Mas. Tingkat nasionalisme ini menurun karena kesejahteraan nggak ada. Ya kadang gini lah, bonus demografi, populasi banyak, usia muda, sementara kualitasnya itu rendah. Artinya apa? Nasionalisme itu menurun Mas. Kan kita selalu bagaimana dipesan jangan sampai nasionalisme kita chauvinis. Ini akan terjadi Mas karena orang mengalami kemiskinan Mas. Coba aja kita suruh negara hari ini melakukan survei yang sebenar-benarnya ya, melihat rasa nasionalisme itu habis Mas. Orang nggak ada kesejahteraannya Mas. Terus saya disuruh miskin, terus saya harus pakai orang yang mengurus negara kayak gini kan nggak mau saya Mas. Sementara para pengurus negaranya kaya-kaya gitu ya. Kan kondisinya itu yang kita hadapi Mas. Kemudian yang dipertontonkan Hercules kan. Oke deh, makasih Dan. Nanti kita ngobrol lagi. Ya. Ya.